aman? Record, udah direcord. Oke. Siap. AI optimize, sound effect. Ini sound effect juga ada sih. Nanti kita ngulik lagi lah. Aman. Server kalau nggak salah tadi siang ya. Tadi siang sempat mampir. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai Couple Printer Ramadan 2026 episode 1. Kita buka ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Couple Printer sharing is caring. Au! Yo, what's up? Kembali dengan Ompe dan TAAS ya. Seperti biasa kita meramaikan bulan puasa ya. Iya, bulan Setiap Ramadan. hari Setiap kecuali hari dari Senin sampai Jumat, ya. kecuali Sabtu Minggu kita libur dulu ya. Ya, dan di jam berapa Ompe? jam 9 sampai sebenarnya sampai kapan nggak tahu aku. Ini bener seharusnya kalau di pamflet itu kan sampai jam 10:30. Iya. Tapi biasanya sampai jam 12. Jam 12 ya, kita lihat aja nanti. Terus dilanjut di tempatnya ini Balamung sampai ya. jam 3 Itu sahur. biasanya ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya. Oke, ini puasa hari pertama. Tetap produktif dong. Ya. Gimana nih puasanya teman-teman? Boleh komen-komen di bawah, nanti kita coba sebelum kita mulai ya. Karena ini udah lepas kangen dulu, lepas rindu dulu bersama teman-teman di Couple Printer. Ya. Alhamdulillah ya, pada ini kan, pada kuat puasa hari pertama. Wah, aku mah meringkuk tadi. Ini jadi sofa. Mau bilang lapar malu, jadi gue bilangnya ngambek. aku bukan lapar tapi aku ngambek. Alhamdulillah prestasi hari ini nggak mokel. Mantap. Sih? Mokel apa mokel? Mokel teh bukan yang buka puasa sebelum waktunya gitu. Buka dulu tutup lagi gitu. Apa tuh? Itu namanya godin. Iya, aku taunya ngegodin. Aku taunya ngegodin. Ya, jadi semoga puasanya tetap kejaga ya teman-teman ya. Wajar hari pertama lemes segala macam, tapi mudah-mudahan kedepannya udah terbiasa. Iya, betul. Bukan nggak kuat nahan lapar, nahan buat nggak ngerokok dan ngopi, itu yang berat kata Rokron. Kalau Mas Anto. Yakin ini mah yang masih pengantin. Pengantin baru nggak sih? Enggak setahun lah, ya. udah lama. Setahun, maksudnya yang masih hangat-hangat. bukan rokok, bukan. Aku aja yang udah 20 tahun lebih masih suka nggak kuat, apalagi kalau ngeliat istriku lagi cuci piring. Ya Allah, pengen menerkam dari belakang. Wah, ini mokel tuh artinya batal yang disengaja, Ompe. Ya ngegodin ya kalau di Sunda. Ngegodin, di Sunda ngegodin. Ada Taufik Skafe. Ya ampun. Mah, kemarin Skafe nanya BTS. sesuatu loh. Nanya apa? Iya, ini Gak terasa 29 hari lebaran. Logo barunya udah keren belum? Mau lihat? Mana? Tuh ini. Gimana menurut Mama? Mana? Ini, masa aku harus klik? Klik aja, nggak apa-apa dia. Wih. Jadi kayak apa, graffiti gitu kan? Kayak scare. Nggak apa-apa, scare juga bagus. Oh iya, ada Mas Rian. Senyuman pedagang es buah lebih manis dari jualannya. Jangan lupa ngopi ya Mas Kodir. Beli kodir. Beli kodir pasti ini begadang juga nih. Oke, Ompe, sepertinya kita ngobrol-ngobrol atau chit chat di awal. Di awal ya, mudah-mudahan cukup melepas rindu. Sebelum kita mulai bersama narasumber. Ini Profesor Sablon sebenarnya. Profesor Sablon, iya. Bukan hanya sekedar penulis ya. Iya, Profesor Sablon. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa ini teh Profesor Sablon. Terutama anak-anak Gen Z. Masanya bukunya keluaran Gramedia. Dan itu udah bertahun-tahun ya. Udah bertahun-tahun. Buat kita aja yang bisa dibilang angkatan 20 tahunan di dunia sablon, kayaknya udah kenal lama juga ya. Udah kenal lama. Aku ingetnya pas beliau masih di perusahaan yang supply Rutland kalau nggak salah. nanti kan nanti jangan dulu di spill di sini Om. Alat-alat yang canggih-canggih itu beliau yang masukin lah ibaratnya. Tapi boleh dikoreksi ya kalau salah ya, nanti kita langsung angkat dalam forum multi guest. Udah request loh.
Ya, sebelum itu kita juga mau berterima kasih banyak kepada para sponsor yang support Couple Print Ramadan Iya. 2026. Iya, Toko sablon SPS yang selama 4 tahun nih selalu nge-support kita ya. Itu kita terima kasih banyak, hatur nuhun buat hatur nuhun timnya. pisan. Kemudian Hanupis. hatur Hanupis. nuhun pisan. Kemudian ini juga kemarin kita udah spill kan, kita dapat apa aja harta karun. Heeh, Itu dari Pak Beni dari Printex. dari Printex ya. Itu juga buat teman-teman setiap hari akan kita keluarkan sebagai giveaway Ya, yang harapannya kita sih itu apa bener-bener bermanfaat buat Ya. bisnisnya, buat ilmu. tapi ya, aku ada sebenarnya. request sih. Kalau Apa? yang udah dapet, please lah kasih Oh kesempatan. iya, jadi buat yang lain. harapannya satu orang dapat satu aja gitu. Iya, kayak Cafe kan dia bisa ngeborong tuh. Ada 20 buku, 5 sama Cafe. Saya langganan Printex, oke ya. Oke, dan yang terakhir kami juga mau berterima kasih banget nih di last minute akhirnya kita bisa dapat sponsor dari Lokatex. Loka Kalem, Karya kalem. Tekstil. Mau nggak sok itu. Coba Ayo. ya, Ini langsung. Lokatex, Loka Karya Tekstil. Wah, ini Hamzah, halo. buat teman-teman yang yang belum pernah dengar atau yang pernah dengar tapi belum pernah belanja, nanti kita spill ya. Mereka Ya. punya bahan apa aja, produk apa aja. Yang pasti tokonya itu ada di daerah terusan Pasir Koja. Oh iya, aku belum tahu. Pasir Wah, Koja itu tahu sih. terusan Pasir Koja. Oh, oke. Jadi itu kalau dari luar kota juga gampang bisa lewat tol. Gitu. Lewat tol artinya keluar belok kanan. Iya. Bukan Pokoknya belok kiri. seberang-seberang sama Oh iya, oke. itu yang dulunya. Kak, Oke. kapan giveaway-nya? Nanya Kak. Nanti Ah, akhir. giveaway-nya terakhir. Oke, Akhir. Om Pei, 11 menit sudah berlalu. Ya. Gimana kalau kita mulai ini boleh di switch lagi Om Pei? Oh, oke. Nah, teknologi. Teknologi ya. Teknologi. ya. Oke, kita undang, kita naikkan. Ini requestnya udah masuk. Mhm. Pak Beni Raharjo. Waktu dan tempat dipersilakan. Mana trompet? Kang Halo. Faisal, aku masih punya Kang Faisal, nanti Kang Faisal. Kalau ini baru naik nih Pak Beni nih. belum kelihatan mukanya. Nggak bisa kelihatan muka, makanya aku ngasih foto. Oh gitu. Iya, teman-teman. Halo, Kita sapa Mas dulu. Beni. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya, Om PTS. Gimana? Suara jelas? Putus-putus tadi? Sekarang katanya? jelas, ataukah mungkin tadi karena belum bergabung, sekarang nggak ngelek-ngelek, tadi ngelek-ngelek. Oh, oke. Mungkin karena tadi belum bergabung ya, Ya, tapi sekarang mungkin. sudah oke sih. Alhamdulillah sekarang kita udah on air On air bersama bersama dengan narasumber narasumber dari Printex, Pak Beni Setiawan Raharjo. Jo. Kan di kotak Rahar, di kotak nggak ada Jo-nya. Bener, nama perusahaan Pak Beni Setiawan, Beni Rahar, bener bukan? Kalau nama perusahaannya cuman Rahart aja, jadi supaya lebih gampang diingat-ingat Ah, oke. dan Tapi supaya sedikit lebih keren. Kalau Raharjo kan seperti nama ya, nama Iya. orang. Tapi kalau Rahart kan nggak terlalu seperti nama orang. Pak Beni, ini Ya. terus terang kalau di TikTok banyak anak-anak Gen Z ya. Oh. Bener Oke. kan, Zaman dulu Coba ngacung siapa anak Gen Z. zaman dulu kalau kita main TikTok, ih kamu ngapain joget-jogetan gitu. Komen siapa di sini yang anak Gen Z. Terima kasih nih Adiwarna Studio kopinya. Iya bener loh. Nah, jadi saya pengen Pak Beni bercerita sedikit tentang Pak Beni. Iya. Karena Oke, tema kita thank itu you, lebih thank ke you. perjalanan Pak Beni dalam menciptakan sebuah buku Iya, ya. jadi bukan tentang satu buku itu, tetapi semua buku yang pernah Pak Beni tulis. Kenapa sablon gitu. Jadi
teman-teman banyak yang belum tahu bahwa Pak Beni itu sebenarnya bisa dibilang guru dari guru-guru gitu. Guru dari guru-guru, tapi wajahnya itu Suhu. anonim. Nggak, karena kan jarang muncul wajah di Facebook. Beda dengan kalau Om Pe kan banci tampil tuh. Jadi selalu dengan kacamata dan topi gitu. Kalau Pak Beni ada tiba-tiba yang nulis artikel. Nah, ini kritik ya Pak Beni yang berbobot ya, berbobotnya bener-bener berat gitu. Nah, tapi orang tidak tahu siapa yang nulis. Nah, ini mangga Pak Beni cerita sedikit tentang Pak Beni. Oke, thank you atas waktunya Om Pe, Teas. Jadi sebetulnya saya memulai industri screen printing ini udah sangat-sangat lama. Jadi saya setelah selesai sekolah SMA, ya, saya nggak lulus terus terang. Oke. Tapi nggak ngambil paket C gitu? Waktu itu belum Kenapa? ada ya? Nggak ada. Nah, waktu itu saya langsung kerja di industri sablon. Tapi waktu itu sablonnya adalah spanduk. Ada di Jakarta. Ya. Tahun 1990 kalau saya nggak salah waktu itu. Oke. Udah lama banget. Jadi awal-awal ya? seperti itu. Di Jakarta, ya. Jadi kalau waktu dulu di Jakarta ada spanduk Prokol, obat Prokol dan Bombat. Itu saat itu saya kerja di situ. Jadi udah lama sekali. Kemudian di Jakarta cuma beberapa tahun saya pulang ke Semarang, dan di Semarang kerja ikut garment, perusahaan garment. Setelah sekian tahun, kira-kira mungkin 4 atau 5 tahun, saya lupa, tepatnya 1995-an, saya buka sablon sendiri itu. Tahun berapa? 95? 1995-an. Wah. Jadi sangat lama. Iya. Tapi saat itu ilmu sablon itu sangat-sangat susah diperoleh. Betul. Kenapa? Betul banget. Apa sebabnya? Jadi beberapa tukang sablon atau perusahaan sablon yang sudah lebih maju, mereka nggak mau share pengetahuan yang mereka punya. Karena untuk memperoleh hasil cetak yang bagus, itu mereka buang waktu, buang tenaga, buang uang untuk eksperimen-eksperimennya. Iya. Saya ingat persis pada saat itu internet adanya Alta Vista, Om Pe. Itu mah zaman modem masih bunyi krit. Betul sekali, dan kita masih pakai teleponnya seret gitu. Dan kalau kita cari artikel di situ hanya 1 atau 2 halaman. Oke. Contohnya kita cari tinta plastisol ya, ada tapi 1 atau 2 halaman. Dan 1 halamannya kan kira-kira 30 artikel ya. Iya. Berarti waktu dulu hanya cuma ada 60 artikel. Kalau sekarang mungkin jutaan sudahan. Nah, masing-masing artikel itu saya save, Om Pe. Oke. Bertahun-tahun saya save. Hingga setelah Alta Vista berubah menjadi Yahoo, itu saya selalu save. Oke. Kemudian setelah dapat banyak sekali, saya pisah-pisahin. Dirapihin ya, dikelompokin. Saya rapihin, betul. Saya kelompok-kelompokin menjadi per proses. Dan di awal dulu saya nggak tahu bahwa sebetulnya di screen printing itu ada 3 proses. Pre-press, press, dan finishing, ya kan? Post-press istilahnya begitu kan? Masih kacau balau, makanya saya rapiin. Mulai dari bikin film, mulai dari after, dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian langkah berikutnya saya itu bikin semacam kalau dulu di sekolah kita bikin apa ya? Clipping. Ringkasan. Oh. Itu cikal bakal buku saya sebetulnya. Dan saya tulis pakai Word. Saya ketik pakai Word ringkasan itu. Oke. Itu. Dan saya ketik pakai Word. Kemudian tahun 1996
eh, 1006 lah, 2006 ya, 2006. Oke. Saya sih sempat pada Carmen juga kan, Ya. tapi di 2006 itu kondisinya kurang bagus, sehingga kebetulan ada yang nawarin saya perusahaan Hong Kong, Mm-mm. pemiliknya si orang Indonesia yaitu Pak Yohan Chandra, Oke. atau dia CEO, direktur utama dari Artren Holding Company. Itu yang saya mau bilang tadi, Gitu. Artren. Yang masukin Kebetulan mesin-mesin karena gede ya, dia Pak, bener karena ya? dulu kenapa? Yang masukin mesin-mesin gede kalau nggak salah. Betul. Jadi Artren itu kita kantornya ada di Hong Kong, kantor pusatnya, dan kita ada di Shanghai, ada di Guangzhou, Vietnam, Kamboja. Nah, di Indonesia ini belum ada. Kebetulan saya diajak kerja nih sama-sama dengan Pak Yohan kan, Ya. sharing saham lah. Saya di situ. Nah, dari situ semakin saya memperoleh informasi-informasi A1, Om Peng. Oke. Karena pada saat itu kita pegang Rutland, kita pegang Matsui, Ya. kita pegang MHM, Ya. Adelco, Itu brand-brand gede Itu semua. brand mengerikan ya, sih. Itu bahkan pasar Mengerikan Kornit. semua itu. mengerikan lah. Ini Kornit. ada yang tahu nggak Awal-awal brand-brandnya nih awal-awal teman-teman? Kornit juga, Ada yang pakai malahan. awal-awal Kornit itu saya yang pegang. Oke. Untuk obat artritnya Kiwo kita pegang. Oke. Nah, mungkin saya sedikit kasih informasi lah. Waktu dulu bukannya tinta Matsui yang pegang Lukas. Betul. Lukas adalah dealer Matsui yang ada di Indonesia. Ya. Tapi karena kita itu juga dealer di China, Vietnam, Kamboja, sehingga dari pihak Matsui-nya Pak Yuan ngomong, kalau kita nggak boleh jualan di Indonesia, ya udah berarti kita untuk di Indonesia akan berjualan merek lain. Sehingga Matsui-nya juga oke lah, sedikit tutup mata sebetulnya. Gitu. Nah, hingga dari Katsusan tempat ngobrol sama saya. Ini ada istri kasus lucu. apa anaknya Lukas ya? anaknya Bukan, Katsusan itu dari Jepang. Katsu. Keluarga Matsui. San, iya Katsu benar. Katsu-san. Katsu, iya. Kan kalau Matsui orang ya, Jepang Matsui. pakai san boleh. ya. Pakai san. Kamu boleh jualan di Indonesia, tapi jangan terlalu bersinggungan dengan Lukas. Ya. Waduh, ini susah sekali nih. Sehingga saya berpikir beberapa item saya rubah namanya. Nah, ini ada satu rahasia yang saya pengen buka pertama kali di Om Peng. Siap-siap dengerin yang ini lain. direkam loh, ini direkam. Ada satu nama tinta Matsui yaitu Super White W9001. Ya, cukup familiar kan? Karena itu banyak dipakai untuk discharge. Iya, awal-awal discharge. Awal-awal discharge. Ya. Karena saya berpikir supaya kita nggak head to head dengan Lukas, saya rubah namanya menjadi Soft White. Oke. W9001. Berbeda kan? Ya. Nah, justru sampai hingga detik ini Soft White itu yang dicontoh oleh perusahaan-perusahaan atau SPS lain. Soft White. Oke. Tapi mereka kan nggak tahu dari mana asal Soft White itu. Jadi satu hal yang lucu nggak tampil ya gitu. di situ ya. Matsui tampil, cuman saya hanya merubah istilahnya artikel ya, kode artikelnya aja. Iya. Kalau sebetulnya yang asli adalah Super White W9001. Oke. Cuman saya rubah sedikit namanya menjadi Soft White. Siap. Gitu. Mantap. Nah, dari supplier itu tahu dari itu ya Om Pe ya. Dari produknya dulu ya. Ini sebenarnya sebenarnya yang bikin terpana itu dari tahun 90-an gitu.
kita masih SD. Masih baru SD enggak lah. Lama Kita sekali saya. lulus SMP. Oh, maaf Pak Benny. Dari Oke. vendor-vendor itu Heeh. saya semakin memperoleh informasi-informasi penting. Sehingga yang tadinya dari catatan saya tambah-tambahkan. Ya, Seperti perlunya attention dan kemudian perlunya off contact dan ya, lain-lain itu saya banyak sekali memperoleh informasi-informasi dari eh, vendor-vendor, istilahnya begitu. ya, Bahkan dari informasi dari Charlie Toblit juga kan, Om B, cari waktu itu topli kan. betul. Karena waktu dulu Charlie Toblit yang kasih informasi ke saya bahwa untuk proses cetak CMYK tidak perlu menggunakan sudut yang berbeda. Oh, Karena jadi kita bukan offset. satu Kita adalah sudut aja kayak 22,5 gitu. satu sudut seperti simulasi. Nah, itu salah satunya adalah informasi dari Charlie Toblit. Oh, oke. Gitu. Siap. Hal-hal seperti itulah yang saya pelajari. Kita sambil nanya-nanya ya. Iya, teman-teman kalau ada Silakan, yang mau silakan, bertanya silakan. silakan di komen. Tapi kalau misalnya mau udah waktunya buat naik belum Om Pe? Naik belum. Belum, ya. Ini ada beberapa yang kita biasa nanti di pertengahan acara kita suka undang orang, Iya. teman-teman dan praktisi sablon untuk nanya langsung Pak Ben. Ke Pak Pak Benny. Sayang sekali Boleh, tapi ya silakan, nggak bisa silakan. langsung tatap muka dengan Pak Benny ya. Ini kan mukanya ada tuh di pojok kiri Di ini. pojok ya. Ya. Tapi ini kita terus terang ada pertanyaan-pertanyaan ya yang Silakan. yang bikin saya tertarik banget gitu. Mhm. Kenapa buku sablon? Apa karena emang dulunya kecemplung atau emang karena saya ngelihat Pak Benny seperti ada kecintaan gitu. Ya, Kecintaan apa? ke sablon. Masalahnya Iya benar. udah pertama kali tahun 90-an. Punten aja ya, menurut saya tidak ada yang bangga sebagai tukang sablon. Mhm. Nggak ada, aku profesi screen printer gitu. Zaman dulu bukan apa namanya, bukan pekerjaan yang apa namanya, mempesona mertua gitu. Ya. Jadi Oke. gimana? Oke, Om Ben. Jadi seperti tadi di awal saya sudah obrolin bahwa pada saat dulu saya awal-awal berkecimpung di industri screen printing ini, sangat susah sekali kita memperoleh informasi. Oke. Bahkan dengan sesama screen printer sendiri, kita nggak bisa tanya-tanya karena buat mereka itu sangat-sangat rahasia. Termasuk saya ya. Kan? Dulu kita ketemu. Om P salah satu Kita orang juga yang rahasia cukup. sama Pak Benny. Pak Benny dulu Tapi ketemu. Nggak saya Om ajak ke P, produksi. nah ya kan, karena kan Om P menjaga kerahasiaan kan. Iya. Iya, Nah, betul. Karena dulu masih belum terlalu umum kan plastison rumahan. betul sekali. Nah, sehingga dari pemikiran itu saya kepengen share. Iya. Saya punya knowledge, saya pengen share ke teman-teman. Iya. Karena saya berpikir gini, kalau kamu nggak tanya ke saya, suatu ketika kamu juga bisa tanya ke orang lain. Iya. Kalau saya memberikan informasi, maka Anda juga kemungkinan akan memberikan informasi ke saya. Contohnya, waktu saya di Artren dulu, Iya. saya kan selalu kan putar tuh ke beberapa screen printer besar kan. Iya. Saya selalu membandingkan tiap masing-masing produk dengan produk yang saya bawa. Contohnya produk apa namanya, metalik, tinta metalik. Oh, oke. Oke. Shimmer Tinta ya kayak metalik. gitu-gitu ya. Ya, tinta metalik kan di Matsuyada. Ya. Saya adu dengan siapa-siapa. Saya adu dengan punyanya produk lain. Ternyata salah satu juaranya adalah produk dari CHT, produk Jerman. CHT. Itu nggak ada yang menang. Even produknya Matsui nggak menang. CHT. Ini salah satu contoh. Sehingga saya ambil, boleh nggak ini saya bawa? Oh boleh. Nah, informasi-informasi seperti ini kan sangat susah dicari oleh orang lain. Iya. Karena saya
sebagai supplier, saya terjun langsung di lapangan, sehingga saya bertanya-tanya dengan printer-printer yang berpengalaman, Ya. printer-printer besar di Indonesia, dan mereka juga welcome sekali dengan saya karena saya juga selalu membawa berita-berita baru ke mereka. Jadi setiap kali saya datang itu mereka sangat welcome. Ya. Nah, contohnya tuh tadi tinta metalik itu baik dari produk Jepang, produk Cina, nggak ada yang menang sama CHT produknya itu. CHT. Dan masih ada Ya, sampai saya nggak tahu sekarang. ya karena sampai sekarang ya. Sekarang masih ada produk CHT. Tapi saya penasaran, itu Masih teh ada. tipikal obat yang metalik yang bisa diwarnain, atau karena zaman dulu kan perasaan saya metalik yang bisa diwarnain hanya keluarannya Matsui. Bener nggak? Yang Bukan. kayak Pearl. Jadi pada saat itu kalau yang metalik yang bisa diwarnain itu pearl atau mutiara. Pearl, ya betul. Tapi kalau yang betul-betul metalik itu pada saat dulu kita cuma ada 2 jenis ya, gold sama silver. Betul. Ada satu lagi, bronze. Betul nggak? Sebetulnya itu silver, cuman sebutannya ada bronze binder dan lain-lain sebagainya gitu. Punya Siap. Matsui kalau saya nggak salah ingat bronze binder. Siap. Gitu. Siap. Oke. Ini tadi ada yang tanya nih, Pak Iya, Beni. kita harus Ya, silakan. mulai ke pertanyaan teman-teman, dan setelah itu mungkin 5 menit lagi kita bisa naikin teman-teman, Ya, bener? boleh. Jadi ini tadi ada yang nanya nih dari Pilozo atau Plozo ya. itu? Prozo dia Plozo. sering ikut dari tahun pertama kayaknya di Couple Iya. Printer. Ini sekarang masih keluarin tinta nggak Om Printex? Enggak, jadi dulu kan saya hanya sekedar supplier ya. Jadi saya sekarang nggak jualan tinta gitu. Sekarang menulis buku. Nah ini biar nggak ini ya, nggak kenal maka nggak sayang. Ini jangan Om Printex, harus follow TikToknya Pak Beni Raharjo. Pak Beni Rahart. Pak Beni Rahart itu wajib di follow Saya nggak ada teman-teman. TikTok sih sebetulnya, nggak ada. Atau IG. lah, kalau IG ada. Ya sama jangan lupa juga buat follow Toko Sablon SPS dan Lokatex tentunya ya. Cek aja di TikTok sama IG-nya. Tetap namanya sama ya. Karena itu wajib loh sebelum nanti kita ke giveaway dan ya. yang lebih wajib lagi itu websitenya. Bener. Tapi nanti kita cerita tentang Printex zaman now. Ini juga ada Mas Ugi ya, 90-an tukang sablon itu hari ini makan besok puasa. Terus ada server 90, saya belum turun ke bumi. Wah, masih di dalam perut Bunda. Dari Chucky. Matsui dengan Furukawa beda-beda. Furukawa itu produk lokal, punyanya Sentral SPS kalau saya nggak salah ingat ya. Iya. Sentral SPS. Yang di apa namanya? Di dekat Kopo ya. Poliwan ya. Bukan di Jakarta. Pusatnya di Jakarta, cuman mungkin di yang Bandung di depan ada, saya nggak tahu. Gajah Mada Plaza bukan? Kalau aku sih tahu Samping, yang di Kopo. samping sebelah kirinya Gajah Mada Plaza. Oke. Betul, samping sebelah kirinya Gajah Mada Plaza. Betul sekali, Om P. Oke. Tuh dia Plozo pernah pakai Furukawa. Oke. Ini kemudian ini ada bronze tembaga bukannya gold yang kemewahan. Ya, ketapang itu si Mas Ugi. Betul. Ini dari Toko Sablon SPS ada yang naik nggak nih Om P? Belum. Kalau sekarang memang spesial buat Pak Beni. Oke. Aku mau naikin justru teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya atau memberi tanggapan boleh banget. Di sini juga tadi ada Mas Ugi kalau misalnya mau, atau yang tadi siapa? Nih Balamung. Nih, boleh ya. Kita accept ya, Plozo sama Balamung naik yang ya. Yang mau boleh ya, yang mau naik. Oke. Satu lagi. Coba. Satu lagi. Oh ini, Plozo. Pemirsanya ada berapa ini Om P sekarang? TS? Apanya? Gimana? Pemirsa kita ada berapa sekarang? Ada 35 juta. Ini masih pemanasan, Pak Beni, masih pemanasan hari pertama. 35 juta tapi dari seluruh Indonesia. 5.000.
Kalau yang lewat Oke, ada kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan aja. ya. Ayo Oke, ini ini Plozo kayaknya Sablon udah naik nih udah sama naik nih. Mas Kalau Pimen. kalau bisa untuk tatap muka boleh ya Ya, ya. untuk on cam. On cam. Ini Mas Ugi juga aku naikin aja dari tadi nih. Heeh. Invite. Bisa ikut ini apa namanya? Ini Halo juga Jelly Pop. ini juga legend ya. Jadi boleh kita jambak-jambak aja. Sambil nunggu boleh dong teman-teman tap-nya. Ini baru berapa? 11,9. Ini udah 12.000. Tapnya udah 12.000. Wah, udah lumayan ya. Iya. Hai, Ini ini gimana? Plozo Plozo mau udah naik. udah Ayo naik, mau on cam, bertanya? on cam. Kalau Pak Benny belum bisa on cam, maka itu harus di follow. Jadi kalau udah di atas 1.000 gitu kan aman gitu lah. Baru bisa on cam ya. Iya, iya. Atau suaranya kecil. Oke, yaudah nggak apa-apa. Nah, ini ada nih Mas Tommy. Mas Tommy kita jambak juga. Mas Tommy kita jambak. Tadi ditanyain sama Oh, Pak Plozo Benny. nggak muncul suaranya katanya. Kenapa ya? Coba kita. Selamat Mas Ugi malam juga. Pak Benny, selamat malam Om Pai. Halo Mas Sehat. Ugi. Malam Mas Ugi. Ini aki-aki gaul. Aki-aki gaul. Pakai O, gaul. Gaul. Gimana Mas Ugi, apa kabar? Baik, Om Pai. Ini Ya, apa Mas Ugi? Ya udah Mas pasti Ugi, udah Mas pasti Ugi angkatan kenal. berapa nih? Ini kan kalau Pak Benny tadi 90-an tuh. Gen Z bukan ya? Kayak Mas Ugi mah angkatan. saya Gen Z aja, Gen Z. Tapi namanya aki-aki gitu ya. Oh, Mas Tommy di bawah dulu. Gimana? Apa namanya? Itu tinta-tinta dan apa namanya? Perlengkapan yang dari Mas Benny. Pernah dicoba belum kayak Furukawa atau tadi Bukan Furukawa, Matsui. Matsui. Sorry. Kayaknya Om Pai karena ada apa komen dari Mas Riki Matsui siapanya Furukawa. Iya, itu lokal kan? Kalau Furukawa lokal ya. Setahu saya Oke. ya. Gimana Mas Ugi? Udah ada yang dicoba nggak zamannya Kalau Atren? saya dulu rubbernya itu bukan Matsui ya. Mending saya pakainya Furukawa, emang belinya di Sentral waktu itu. Oke, jangan ketapang Jadi itu ya main tadi di ya. Karena itu sangat cukup. Waktu itu Furukawa memang cukup populer ya di kalangan Ya, betul, screen Pak Benny. painter di tahun-tahun 2000 sekian itu. Oke. Karakternya juga enak gitu. Ya. Kita tahunya justru hanya kayak Matsui. bright rubber Iya, terus karena tahu dari Lukas aja ya ini. iya, terus apalagi sih kalau bright rubber kan dia agak keras menurut gua ya, menurut Om Pei gitu. Jadi kita lebih sering pakai yang namanya quaret. Nah, quaret Tapi itu gini, Om, yang setahu aku ya nggak tahu ya, mungkin kalau Pak Benny bisa meluruskan. Cuman info yang aku dapat sih sebenarnya kalau rubber itu atau water base itu cuman ada dua, white sama clear. Biasanya seperti itu. Cuman itu menurut saya ya, karena beberapa yang kayak saya pernah nyoba yang punya Rutland juga, dia produknya cuma dua gitu. Transparan ya. Iya, transparan sama white. Apa benar begitu Pak Benny? Oh, udah sangat benar dong dari Mas Ugi. Pendapatnya Mas Ugi sangat benar. Jadi memang pada prinsipnya kita bicara tinta rubber ya, bukan tinta plastisol ya. ya Iya. Sorry, water base. Water Saya base, masih iya. kepleset-pleset. Kita bicara tentang tinta water base. GL Pada umumnya itu hanya ada dua, yaitu tinta white dan tinta clear atau transparan. Ya. Kalau untuk tinta warnanya biasanya dicampur. Clearnya bisa 70%, kemudian putihnya bisa 30% untuk warna-warna medium biasa. Oke. Tapi untuk warna-warna tua, merah, navy mungkin bisa 90-10 atau 80-20 tergantung. Transparannya yang 80 atau justru putih? Ya, Oke. betul. Transparannya yang 80 sehingga kandungan titanium powder di dalamnya kan Pemutihnya menjadi ya. berkurang sehingga pada saat kita taruh pigmen itu
nggak over pigment. Nah, kalau beberapa orang-orang yang mungkin teman-teman kita yang baru, jangan sampai salah menggunakan tinta putih dicampur langsung dengan pigmen Ya. akan sangat susah untuk mencapai warna yang diinginkan Iya. Iya. dan Tapi sangat TW itu apa artinya? Itu buatan SPS, artinya toko yang ngeracik. Jadi mereka dasarnya ya. Ini perlu diluruskan ini Om P. Ya. Jadi kembali lagi sebetulnya tinta screen printing itu kita kalau bicara basicnya atau bahan dasarnya ada 4. Yang pertama water base atau lebih banyak airnya. Ya. Kedua plastisol yang itu adalah PVC. Ya. Ketiga solvent, solvent base. Ya. Dan keempat adalah silikon. Oke, itu yang paling baru ya, silikon, bener nggak? Sebetulnya udah cukup lama. Nah, Oke. kita bicara dulu tentang water base. Water base itu seperti tadi Mas Sugi katakan pada prinsipnya hanya ada 2, putih dan clear. Ya. Adapun nama-nama produknya bisa ribuan, bisa jutaan, Om B. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, semua toko pasti akan rebranding. Oke. Kecuali kalau merek-mereknya merek-merek kelas atas ya, seperti Matsui, kemudian CHT, itu kan kalau di rebranding kan mereka kalah nama ya. Tapi kalau mereka bikin sendiri, seperti tadi Om P tanya, TW sekian atau apa, masing-masing toko punya nama sendiri-sendiri. Sehingga pada saat Om P beli di saya nih contohnya, saya nama tintanya adalah tinta BR White sama tinta BR Clear. Om P tidak akan ketemu dimanapun di dunia. Yang punya cuma saya. Gitu loh. Oke, iya betul. Yang punya cuma saya. Gitu loh. Nah, demikian juga di toko-toko lain. Ya. Namanya bisa sangat beragam. Itu yang terjadi. Oke. Iya. Memang itu beda istilah sih. Sebetulnya produknya sama tapi penamaannya beda-beda. Bahkan nama sendiri di Bandung di awal-awal tahun dulu, kalau saya nggak salah ingat namanya GL ya. Untuk rubber ya. Sampai sekarang GL itu Pak Benny tahu ceritanya. Masih GL kan? Kalau misalnya tahu ceritanya boleh dong di-share. Spill ceritanya. Saya nggak tahu ceritanya, tapi memang di masing-masing daerah namanya berbeda. Iya. Contohnya yang selain dari rubber kan ada yang kita namakan kalau di Akramol. Pernah dengar nggak nama Akramol? Nggak pernah. Cat air yang untuk CMYK itu loh. Itu kan untuk tinta putih, untuk kain putih. Oke, belum tahu saya. Itu di masing-masing daerah namanya berbeda-beda. Di Jogja mungkin kalau saya nggak salah mungkin Akrapon. Mas Ugi gimana, pernah dengar nggak Mas Ugi? Hah? Pernah dengar. Mas Ugi pernah dengar. Di Semarang namanya Akramol. Kalau di Bandung kalau saya nggak salah. Kalau di Bandung namanya Gary Lukmalendro. Cat air. Gary Lukmalendro. GL dong. GL. Ini kata coins netral bukan tuh? Kenapa? Netral teh maksudnya nama cat atau gimana coins? Nah, ini kembali lagi sebetulnya Solo kayaknya. Nah, di Solo Akrapon. Oke. Jadi banyak macam. Ya. Ada juga yang menyebutkan netral. Nah, ini loh Om Ben, di buku Screen Printing Handbook ini saya berusaha untuk memberikan nama-nama generik, bukan generik ya, tapi nama-nama tekniknya. Oke. Sehingga kita semua berbicara dengan bahasa yang sama. Ya, karena pengistilahan itu sebenarnya justru memecah belah ya. Jadi betul. Ya nggak orang ngomong ini maksudnya yang lain gitu kan. Ya, seperti
eh, orang luar yang nggak tahu ya, Ya, buyer ya, saya ngomong buyer ya, ya, saya nggak sebut merek ya. ya. Mereka itu nggak tahu kan istilah simulated color process ataupun vocolor process, tapi mereka sebutnya photo print. Ah, Nah, foto print yang mana, ya kan? ya, Lu mau pakai CMYK atau simulated, kan ya, begitu kan? ya. Hmm. Nah, mereka nggak tahu bahasa tekniknya apa, gitu. Nah, Oke. makanya saya berharap di buku Screen Printing Handbook ini menjadi suatu literasi untuk teman-teman, gitu. Iya, 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 iya. Oke, mantap. Barusan aku langsung cek di daftar isi bagian mana yang Pak Beni ceritain itu. Enggak, justru jadi Pak Beni itu menyederhanakan dan menyeragamkan istilah-istilah yang suka pusing gitu. Contohnya spot process atau spot color. Hmm. Ada yang bikin program pisah warna bilangnya spot tapi gambar raster. Ya. Sampai hari ini. Simulated. Iya, harusnya kan simulated kan. Tapi dia bilangnya spot. Nah, kalau yang tapi bisa juga mereka membantah Om P. Loh, bukannya ini kan warna-warna khusus. Boleh dong saya namakan ini spot color. Nggak salah juga sih Om P. Kalau saya Cuman ngelihatnya mungkin kalau saya ngelihatnya dari istilah spot process. Kalau Ya. spot process itu memang simulated color. Nah, simulated process color. Kalau sebetulnya kalau kita bicara di industri cetak, ya kita bicara di industri cetak ya. Cetak itu bisa sablon, bisa offset ya. Ya. Yang namanya spot itu adalah warna khusus. Oke. Contohnya, kalau kita mencetak logo BCA, ada gambar gedungnya, kemudian logonya saya mau birunya Pantone ini. Itu yang dinamakan spot. Spot color. Oke, solid color. Nah, jadi meskipun raster ya. Enggak. Orang menyebut spot color itu untuk warna spesial. Oke. Warna khusus istilahnya begitu. Di luar cyan, magenta, yellow dan black. Salah juga. Bukan cyan, magenta, yellow, black. Ya. Sebetulnya teman-teman menyebutkan spot color untuk simulated juga nggak salah juga. Karena memang simulated color proses menggunakan warna-warna solid. Spot menggunakan warna spot. Tapi karena kita berbicara tentang tekniknya, bukan warna tintanya, kita harus bicara bahwa ini adalah teknik cetak simulated color process. Bukan cetak spot color. Memang menggunakan tinta spot color. Oke. Tapi teknik cetaknya adalah simulated color process. Nah, ini loh yang harus kita luruskan sama-sama Om P, kira-kira begitu. Oke. Bisa aja saya salah, silahkan. Kita bukan berbantahan ya, tapi kita ini mencari persamaan gitu loh. Iya. Bisa aja ya, banyak yang nggak setuju sama saya kan. Ini kan spot gini-gini. Ya, silakan, nggak apa-apa. Gimana Mas Sugi? Ayo, gimana Mas Sugi? Masalah pengistilahan. Dirimu kan termasuk bukan hanya praktisi tetapi juga pengajar ya. Iya, tapi aku tadi setuju sih yang sama dengan sebutan Mas Ugi yang extender itu. Karena aku bilangnya extender. Iya. Enggak, tapi beda topik nih. Mas Ugi, ayo. Oke, Mas Ompai, saya sih setuju sama Pak Beni. Kebetulan juga buku yang Pak Beni berikan ke saya itu udah jadi salah satu materi di kampus untuk isi tentang dasar basic sablon di kampus. Oke. Jadi kalau saya sih prinsipnya mereka bukan lagi mengenal yang dasar banget, tapi mereka kan nanti keluar dari kampus itu bahasanya sudah masuk ke industri. Nah, paling tidak mereka udah mengenal namanya equipment, terus proses-proses nyablon yang seperti apa tuh. Jadi kayak nggak nanti dibilang Cooper atau gagap teknologi tentang namanya meja apluk tuh yang bener tuh kayak gimana. Nah, itu semuanya sebenarnya ada di bukunya Pak Beni. Makanya kenapa materi itu yang ada di buku itu menjadi salah satu ngisi buat materi kelas di kampus. Jadi referensi ya. Jadi buku panduannya ibaratnya. Betul. Nah, kayak
bisa warna spot color ataupun itu tergantung orang nyebutnya apa. Yang saya tahu sih biasanya simulated spot color itu ya kayak vektor ataupun raster yang bermain warna-warna solid ya, Ya, gitu loh. betul. Nah, kalau sedangkan simulated process color Betul. warna-warna yang memang udah ada rasternya dan mereka lebih tintanya itu memang lebih banyakan clearnya untuk dapetin blendingnya. Kayak gitu sih, karena bersimulasi karena berproses di situ kan terjadi proses warna, Oke. menciptakan warna baru. Beda kalau yang spot color kayak gitu, Om Pai. Ya, Dan ya, ya. apa yang disampaikan tadi Pak Beni, saya malah setuju banget dan memang harus diluruskan. Tapi balik lagi ke beberapa orang yang memang udah di awalnya mengenal seperti itu ya nggak apa-apa. Toh endingnya adalah untuk menyenangkan konsumen. Betul. Betul, betul. Saya Ya, pengen ACC ya. menambahkan ya. Saya pengen menambahkan Om P, contohnya mungkin di Bandung cetakan yang nggak rapi itu namanya rebekan, betul nggak? Iya, Rebekan gitu. Rebek. Kalau saya nggak salah ya, Enggak Iya, salah. iya. betul ya berarti ya. Nah, sebetulnya hasil cetak seperti itu kan sawtooth namanya. Sawtooth ya, gigi Dan gergaji. sawtooth gigi. Nah, kita akan sangat susah untuk menerjemahkan bahasa teknik ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Sama seperti bahasa kedokteran, bahasa arsitek. Rasanya lucu kalau kita terjemahin ke dalam bentuk bahasa Indonesia gitu loh. ya, ya. Nah, jadi kalau di Bandung namanya grebekan, mungkin di Jogja, di Halo. Solo, Semarang, di Bali namanya bebek. Tapi kan itu adalah sawtooth, gitu lah. Ya, ya. Kita sepakat bahwa itu adalah bentuk sawtooth gitu lah. Penyebabnya apa? Bisa dari screen, bisa dari proses expose, Ya. dan lain-lain. Nah, kita menyamakan persepsi itu di dalam buku Screen Printing Handbook. Kira-kira seperti itu, Om B. Oke, siap. Ya, jadi emang apa namanya? Ini kitab suci yang wajib dimiliki oleh Ya, para pengusaha sablon ya. jadi memang kita nggak bisa bilang ini salah atau ini benar karena penggunaan umum. Contohnya gini aja. Aku ngerti presan itu yang panas, hot press, heat press. Tapi kalau pas ngomong di forum, kalau orang ngomong press itu maksudnya meja meja cetak. Ya, screen printing Betul press, sekali. rotary press. Nah, apakah pressan di Indonesia itu salah? Enggak, karena dipakainya seperti itu, bahasa pasarnya seperti itu. Nah, dengan adanya buku itu, jadi kita menyeragamkan bahasa yang digunakan di Indonesia. Jadi nggak harus sama dengan orang luar negeri dan lain-lain. Jadi memang Oh, sorry Om B. Ini sama di seluruh dunia. Yang di buku handbook, screen printing handbook. Ya. Oke. Jadi ini adalah bahasa teknik yang di seluruh dunia kalau kita bicara, ini kenapa hasil cetaknya sawtooth ya? Iya. Orang di seluruh dunia akan tahu. Tapi kalau kita ngomong ini kenapa? Rebek. Why your printing is rebek? Mana orang tahu ya kan? Oke. Gitu loh. Tapi kalau kenapa hasil cetaknya sawtooth? Seluruh dunia tahu. Oke. Dari Jepang, Amerika, Eropa, Asia, semua orang tahu gitu. Iya. Ini ada juga nih katanya di koin namanya enjebret. Jebret. Apa itu? Betul, jebret. Oh bener? Serius ini? Betul. Orang Semarang namanya jebret, tapi jebret itu juga berbagai macam. Gitu. Jebret pun ada macam-macam bentuknya. Oke. Ya intinya sih. Ya gimana? Makanya di buku Screen Printing Handbook ada troubleshooting yang mana itu ada nama-namanya. Di Printech ID juga ada artikel-artikel mungkin sedikit lebih lengkap dibanding buku.
Oke, ini rezim bilang jebret, jembret sama Bleber bleber sama rebek. sama rebek. Rebek itu mah dari Bandung ya, dari Bandung. Ini aku jadi penasaran dia Pak Benny kan tadi bisa dibilang menyatukan beberapa istilah menjadi satu. Itu kan artinya ada aktivitas untuk semacam riset ya. Ya, Itu kalau dalam penulisan buku menurut Pak Benny itu yang paling sulit itu apa? Pas bagian risetnya atau pas menulisnya atau menyamakan bahasanya atau gimana tuh Pak Benny? Sorry tadi keputus. Gimana TS? Jadi lupa lagi nah. enggak yang paling sulit dalam Yang paling sulit penulisan ya dalam risetnya atau Mm-mm. penulisannya atau gimana? Ya mungkin tadi sekali lagi karena kebetulan saya adalah supplier dari vendor-vendor di luar sana, Ya, vendor-vendor internasional, sehingga bahasa-bahasa yang mereka berikan ke saya adalah bahasa-bahasa teknik. ya. Nah, itu yang Halo. saya yang tertulis dalam buku ini. Oke, oke. Halo? Ya, Iya, iya, tadi iya. agak Dan banyak sekali ya. ya. Nge-lag ya tadi ya. Sempat. Tapi udah ini. Jadi Banyak sekali nih. Ya. oke, ini udah 1 jam, nggak terasa. Tapi Kita kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, aku kasih waktu lagi sebentar lagi Om Pe. boleh? Ah, Habis itu kita masuk ke sponsor. Oke, boleh. Oke. Oke, ini sebelum kita lanjut ke ke acara berikutnya atau apa ya Om? Aku pengen ngejambak Rockron tapi dia nggak punya rambut. Jambak aja ya. Ya boleh. Jambak. Yang mau bertanya Kan ini Mas Ugi kita tadi masih kasih juga kesempatan juga sih. Mas Ugi juga berhasil dijambak tadi. Mana fisik nih. Soalnya Mas Anto teh sering ngekomentar. Mas atau Anto, teman-teman yang lain kita kasih oh satu iya kalau ada yang mau kesempatan naik untuk 1 kali ini. tuh bleeding bleber bleeding Rockron. Bleeding berbeda dengan sawtooth ya. Ya, Kalau bleeding itu tintanya seperti merambat ya. ya. Tapi kalau sawtooth itu kan seperti gergaji gitu. Jadi tapi istilah bleeding ada tersendiri gitu. Oke. Makanya Pak. kalau kita ngomong bleeding kan Mas Ugi, Om P, dan saya TS kan tahu gitu kan. Ya. Langsung kita Ya. tahu kan, bleeding begini. Ya. Kita bicara sawtooth begini. Tapi coba kalau saya Om P hasil cetaknya kok rebek-rebek ya. Ya, Kan ya. Om P bingung. Rebek-rebek gini ya. Ya. Gitu kan. Dari Pak Benny yang Apalagi salut banget. kalau kita Ini dari server ini salah satu kalau nggak salah nih ya. Kalau nggak salah bukunya cukup lengkap yang dari Pak Benny. Iya. Kecuali yang satu yang mau kita bagi di giveaway ini. Pak, Belum punya. saya mau nanya nih Pak. Boleh Om Pai? Boleh Ya. TS. dong Mas Ugi. Dari buku yang Bapak buat, apa sih yang Ya. Bapak harapkan untuk para vendor, terutama di Indonesia nih? Jadi selama ini kan Pak Benny coba beli buku ini biar ini ya. Nah, harapan Bapak tuh pengennya kalau sablon vendor-vendor tuh seperti apa kayak gitu Pak? Dari buku yang Pak Benny buat gitu. Thank you Mas Ugi. Ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi sangat-sangat luas sekali ini Mas Ugi. Harapan saya sih yang ada 2. Yang pertama sebetulnya saya ingin buku ini menjadi legasi saya ya ke depan ya. Karena memang buku screen printing ini bahkan di Amerika pun yang industrinya memang dari sana sepertinya belum ada. Dulu Om P pernah punya dari Scott Fresner ya. Masih Tapi ada. itu pun masih ada kan? Masih ada. Tapi itu pun belum tertata sesuai dengan pre-press, press dan post pressnya kan. Masih berantakan gitu loh. Karena kemungkinan belum ada lagi buku revisi kan. Itu yang pertama. Ya. Saya ingin buku ini menjadi legasi saya.
yang kedua dan yang paling penting Mas Ugi, Ya, Pak. sablon itu nggak susah. Hmm. Sablon, saya boleh ngomong sombong, mungkin saya yang satu-satunya mungkin berani ngomong di sini dan mungkin nggak ada orang yang berani nyalain salah ya. Memang betul sablon di Indonesia itu jelek. Ini harus digarisbawahi Om Be. Oke. Karena apa? Kan itu punya BMS, oke. Ya, ada beberapa screen printer yang betul-betul oke. Tapi 99% jelek. Oke. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengikuti prosedur screen printing dengan proper. Oke. Semua melakukan downgrade. Ya. Padahal screen printing itu harus selalu di-upgrade. Nggak bisa downgrade. Oke. Satu contoh dari awal ya. Dari desainnya kalau hanya sekedar comot dari internet, sangat susah. Oke. Karena resolusi di internet itu sudah jelek. Ya. Tapi kalau desainnya original seperti mungkin punya Mas Septi dari crossover, Ya. itu betul-betul original desain yang mana kalau dipecah warna hasilnya akan sangat bagus. Itu pertama. Dari segi film harus menggunakan polyfilm. Oke. Kemudian softwarenya pun ada tersendiri. Saya nggak tahu berapa persen sablon di Indonesia yang menggunakan RIP software. Setahu saya kebanyakan screen printer di Indonesia itu convert to bitmap aja kan. Oke. Nah, convert to bitmap mungkin bisa menghasilkan raster. Tapi kalau menggunakan RIP software, hasilnya akan jauh berbeda Om Be. Oke, dengan printer yang pas. Dengan printer yang pas juga. Ya. Contohnya, saya sudah cetak kok 300 LPI kok. Saya sudah convert to bitmap. Kalau 300 LPI di convert to bitmap itu hasilnya kotak-kotak. Nggak bisa round. Kalau mau di convert to bitmap hasilnya round, itu kira-kira harus di angka 2000 sekian. Ngejam dong printernya dong. Iya. Gitu. Tapi kalau menggunakan RIP software, raster image processor, software akan membaca 300 itu dengan sudah round. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang banyak screen printer di luaran sana tidak menyadari atau mungkin tidak tahu. Oke. Kemudian dari segi screen, masih banyak yang menggunakan tension yang tidak proper. Ya. Ya kan? Ya. Padahal kalau untuk raster di atas 55 LPI sebaiknya kita menggunakan yellow mesh. Kenapa? Ya silakan dibaca di buku screen printing handbook. T120 Gitu kan? Ya. Yellow mesh. Ya untuk apa namanya screen meshnya 90 sampai 120 sebaiknya menggunakan yellow mesh. Nah, semua hal-hal seperti itu kalau diikuti satu persatu dengan proper, saya hasilnya pasti akan sangat bagus. Dan kita nggak bisa mengharapkan juga tinta yang jelek dicetak dengan proses yang sudah proper, hasilnya menjadi bagus. Nggak bisa, tetap aja jelek. Oke. Itu kira-kira. Oke, siap. Kalau ini pernyataan yang diikutin keras semua, ya. Ini pernyataan yang keras. Nah, ini sangat saya hari ini kita- kepengen melakukan pernyataan yang sangat amat keras. Oke. Dan saya kepengen teman-teman yang mendengarkan ataupun yang belum mendengarkan, tolong challenge ke saya. Ini kalau Bahwa budget memang pelajar 90 gimana katanya Pak? Ini kalau budget pelajar gimana tuh kata server tuh? Gini. Oke. Kita harus tahu tentang melakukan proses screen printing dengan proper. Tapi kalau lah Pak, saya ini dapatnya murah Pak. 4 warna mintanya Rp2.000. Besar lagi A3+.
Waduh. Ya nggak apa-apa, kamu pakai tinta yang murah nggak masalah. Tapi at least kamu tahu proses yang proper seperti apa. At least kamu tahu bahwa tension itu penting. Pada saat proses cetak itu penting sekali untuk dilakukan off contact. Supaya antara screen dan kain tidak terjadi sentuhan. Oke. Sehingga terjadi snap off kan. Ya. Kenapa jangan menggunakan screen kayu sebisa mungkin? Supaya nggak twist. Nah, tapi kalau memang masih punyanya seperti itu, screen kayu, ya nggak apa-apa. Tapi at least mereka tahu gitu loh, Om Pe. Oke. Itu, mereka harus tahu. Jangan terus mereka nggak tahu, kemudian ini kenapa ya kok sebabnya seperti inilah. Ini kan yang jadi masalah. Ya. Kalau harganya harga pelajar ataupun modalnya modal pelajar nggak ada masalah. Ya. Sama sekali tidak ada masalah. Ya, ya. Tapi mereka harus tahu yang proper itu seperti apa. Gitu Om Be kira-kira. Oke, gimana Mas Ugi? Itu jawaban Puas? tadi Mas Ugi. Ya. Oke, siap Pak Beni. Saya beli buku banyak nanti. Terima kasih. Karena emang aku lihat di daftar isi aja udah lengkap banget. Ini kayak dirumusin banget ya. Ya. Disimpulkan semuanya di sini. Oke, waduh ini menarik banget ya obrolannya ya. Nggak kerasa udah sejam. Gimana Mas Ugi, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, udah cukup Pak Teh. Soalnya saya sih berharapnya kalau emang buku itu menjadi harapan vendor, jadi referensi untuk memperbaiki kualitas, malah bagus gitu. Iya. Jadi mereka punya usaha tuh namanya plan by plan, apa yang harus diperbaiki ke depannya, apa yang harus diinin kayak gitu. Iya, betul Ya. sekali. Tadi Bukan cuman Pak Beni itu katanya. harus terus mengupgrade ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan cuman katanya gitu loh. Dan itu kan udah menjadi satu referensi ya. Kalau menurut saya, apalagi di situ ketika ada masalah namanya ini, terus ada troubleshoot-nya. Oh, penguraiannya seperti ini. Oke. Jadi Ya, itu penting itu. soalnya kan sering banget kalau saya live itu beberapa masih banyak pertanyaan. Kenapa harus pakai off-contact? Kenapa ketika digesut 2 kali suka bleber? Nah, sebenarnya di buku itu jawabannya ada semua gitu. Emang nggak ada yang baca. Iya. Nah, ini aku penasaran di sini teman-teman, siapa yang udah punya, coba ketik komen siapa yang udah punya nih. Kayaknya Mas Tommy udah punya nih. Nggak nyesel punya buku. Nih ada yang tanya juga Pak Beni, tadi beli buku ini Ya. di mana? Oh, kalau di Solo bisa di Pak Tommy, kalau di Jogja bisa ke Mas Ugi, di Bandung bisa ke TAS, kira-kira seperti itu. Ini harusnya dijual, kita malah jadi boleh buat giveaway. Gimana, nggak keren banget? 20 buku loh. 20 buku mungkin ini. Tadi ada pertanyaan ya, dana pelajar. Salah satu hal terpenting kan equipment ya, peralatan itu sangat penting. Untuk memperoleh hasil cetak, hasil abstrak yang proper, kita perlu meja abstrak yang menggunakan lampu metal highlight. Tapi meja abstrak dengan metal highlight itu sangat mahal yang proper. Ya. Pak, saya nggak punya budget untuk beli itu. Jangankan bikin beli itu, saya untuk bikin meja abstrak aja budgetnya belum ada. Nggak apa-apa, kamu bisa pakai sinar matahari kok. Iya. Tapi kamu harus tahu gitu loh. Ya. Yang proper seperti ini. Tapi kamu boleh menggunakan peralatan yang apa adanya. Ya. Itu yang penting. Ya. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk sponsor. Ada iklan yang lewat dulu. Oke, itu kita tadi udah panjang lebar ya, ngobrol dengan Pak Beni dan Mas Ugi. Terima kasih banget masukannya. Ya moga-moga ini bisa jadi, ya
aku mah bilangnya pecut sih. Disentil tadi ya. Disentil ya Waduh, oleh bener-bener. oleh Pak Beni. Ya bahan untuk kita inilah ya, untuk kita berpikir lah apakah memang kualitas kita masih kurang kah? Mhm, Nah, apakah kualitas kita udah bagus kah? Nah, mhm. dan itu semua kan dilihatnya dari sebuah standar ya. Iya. Nah, ya di 20 episode Couple Printer kita akan membagi-bagi standar itu kepada teman-teman. Pelan-pelan ya. Mm-mm. Nah, atas apa namanya ya sponsor dari Printex Magazine. Oke, nah nanti tungguin aja ini Hah? buku yang tadi kita obrolin terus. Ini Ya, akan kita jadikan giveaway sebagai harta karun buat teman-teman. ya, Nih, di sini aku lihat daftar isinya udah komplit banget Om Pei. ya, ya. Ada juga tadi yang udah punya tapi belum berani baca katanya. Aku nggak ngerti kenapa belum berani baca. Kalau aku mah alhamdulillah udah hatamnya. Udah hatam ya, karena ini penting banget. Dan ini akan kita jadikan giveaway setiap hari satu. Ya, Harapannya buat teman-teman yang udah dapet, jangan double ya, kasih kesempatan buat teman-teman yang lain yang belum pernah dapet ya. ya. Gitu. Ini sekali lagi Pak Beni terima kasih ini buat buku berharganya yang udah Sama-sama ini. Teh As. Ya. Ya ini pokoknya ini penting banget buat teman-teman. Terus Oke, ya, berikutnya. yang kedua juga seperti biasa setelah 4 tahun nih Couple Printer ini tahun keempat ya, dan dari awal kita selalu disupport oleh Toko Sablon SPS. Ini kurang ini ya. Oh, Nih ini Toko Sablon sebentar, SPS kalem. nanti teman-teman juga mau kita Ya nih, bagikan. bangga. Udah. Oke, oh ini nih ya biar dia jelas ya. Bagikan Oh, nih. nggak bisa di switch kalau multigas. Oh Nggak iya, bisa jadi ya? nggak apa-apa. Artinya satu Ya kamera udah ini satu aja. kamera aja nih. Ini buat giveaway dari Toko Sablon SPS. Nah, Toko Sablon SPS sekarang sedang ini ya, gencar di dunia perairan ya. Perairan water base. Ya, Unita. Ini Unita, ini discharge ya. Jadi discharge-nya siapa teman-teman yang udah pernah pakai, karena kita juga pakai. Jadi kalau kita selain untuk kaos, itu kita pakai buat bikin bandana dan itu keren Keren banget Om banget. Pe. Tapi Jadi terus terang pameran-pameran mereka juga ngeri ya. Aku ngeliat hasil dari pisah warna Mas Opang. Sekarang udah jadi Mas ya. bukan Dede Opang lagi ya. Bukan Dede. Ya yang di ya IAP ya waktu kemarin keren banget ya. Jadi water base discharge-nya bright. Ya, warnanya ada flow dong gitu. Iya. Correct me if I'm wrong ya, tapi setahu aku Ada emang ada. jadi Dan itu bisa keluar. Nih, ini juga fluorescence-nya. ya, Ini ini yang plastisol ya. yang Plastisol AS. Ini juga bisa dapetin sama teman-teman ya. Jadi setiap Di- hari akan kita keluarkan satu giveaway dari Toko Sablon SPS. Ya, Tapi syaratnya seperti yang tadi Tias bilang, jangan lupa buat follow TikToknya Toko Sablon SPS, ya. IG Toko Sablon SPS, dan bisa belinya itu bukan hanya ke tokonya langsung, tapi teman-teman bisa cek juga di Tokped atau di langsung ke Japri ya, biasanya Ya. by WA juga itu bisa. Kayaknya lewat sini juga bisa deh. Tinggal dicari Om Toms. Mana Om Toms tadi? Enggak lah. Om Kalau Toms. tadi yang mau beli bukunya itu bisa juga ke Om Pei. Lihat aja di linknya di bio. Jangan ke Ya. Mas Ugi ya. Ke Om Pei aja. Ini acaranya. Tapi kalau ke Om Pei mah biasanya gratis, gimana dong? Biasanya gratis. Sama satu lagi Om Pei, ini kita juga mau berterima kasih banget nih. Mungkin teman-teman ada beberapa di sini yang belum kenal dengan toko bahan Lokatex. Lokakarya Tekstil. Ini toko bahannya udah lumayan lama banget Om Pei. Oke, nggak Oke. apa-apa. Nah, ini di Lokatex ini dia menyediakan ada Cotton Combat, Cardet, Lacoste, ya kurang lebih seperti ini ya. Dari Di warna-warnanya nih. dari tahun berapa sih? Cukup Ini lama ya cukup Lokatex ya? lama. Karena aku dulu pertama kali belanja itu taunya yang itu hitam Bali. Oh, Itu hitam oke. Bali itu awal-awal taunya dari Lokatex dan sampai sekarang masih ada. Ini buat teman-teman tahu ya, Lokatex itu bahannya ya. Jadi untuk warna putih dan hitam itu 24S-nya itu gramasinya lebih tebal Om Pei. Oh, Jadi dia kayak 20S.
Terus yang warna putih itu ada yang setting 36. Jadi itu cocok banget tuh buat teman-teman yang mau bikin oversize. Kan kalau 42 itu setting 42 itu suka ada yang kebuang Ya, ya. Tapi kalau di 36 itu biasanya pas dan itu benar-benar budget friendly ya. Karena oke. apa coba? Harganya silahkan nanti dicek sendiri. Harganya dia lebih ya pasti Affordable ya. ya Lebih paling affordable. paling affordable deh. Silahkan teman-teman cek sendiri. Karena di sana itu ya selain warnanya komplit, terus bahannya juga ada beberapa macam. Apalagi teman-teman yang misalnya, aduh aku budgetnya agak terbatas mau nyari cardetnya, Nah, dengan kualitas yang bagus ya. ya bisa langsung cek ke ini nih. Tokonya ada kalau di Bandung ya, yang kita Jalan. sering banget ke sana ya. Jalan Terusan Pasir Koja. Nomor 335 335 guys. Pokoknya di situ ada sejajaran toko bahan, Ya. cari aja Lokatex. Itu teh babakan Paling Ciparai ya. Iya, daerah Pasir Koja. Oke. Jadi buat teman-teman yang dari luar kota itu keluar tol Pasir Koja bisa deket sih. Ya. Jangan lupa nih, ini buat langsung follow juga Mm-mm. TikToknya Lokatex, IG-nya juga Lokatex. Ya. Karena itu jadi salah satu syarat untuk nanti teman-teman dapat giveaway merchandise couple printer ya. Jadi nanti kaosnya kita pakai bahan dari Lokatex. Nanti teman-teman bisa ngerasain gimana sih feel-nya ya. Ya. Dan yang pasti selain kualitasnya bagus, budgetnya juga sangat affordable. Bisa langsung dicek ya. Oke. Siap. Sekali lagi terima kasih buat Buat semua para sponsor. Oke, ini waktunya udah 22.16. Oke, Om Pray, jadi waktunya apa ini sekarang? Giveaway. Tapi sebelum giveaway dari quiz dari Pak Beni Pertanyaan. gimana? Ada tambahan nggak atau ini Ya, sebelum ke giveaway ya. Ada yang mau disampaikan? Kita masih ini ya, alurnya masih belum. Halo, Pak Beni. Kayak Pak Beni nggak di-mute dulu. Ya, Ya, gimana untuk Ini udah mau di penghujung acara nih, kita udah mau mulai ke giveaway. Nah, tapi dari Pak Beni, apakah ada yang pengen disampaikan, ada saran-saran dan lain-lain? Buat teman-teman saya rasa sih sudah cukup. Ya. Mungkin ada satu yang selalu setiap saat, setiap seminar, saya selalu mengatakan ke peserta bahwa screen printing ini adalah industri yang sangat unik, Om Pe. Ya. Kenapa unik? Karena industri screen printing ini dapat kita kerjakan dengan modal yang sangat minim. Katakan dengan modal ya sekitar 30 sampai 50 juta aja kita sudah bisa bekerja atau membuka screen printing ya. Jasa screen printing istilahnya. Dan bisa ditingkatkan hingga mencapai dengan modal bahkan hingga puluhan miliar. Ya. Kalau menggunakan mesin-mesin semua Otomatik, mesin-mesin otomatis semua ya, seperti karusel, seperti oval, bahkan sekarang yang terbaru adalah mesin hybrid. Itu kan satu mesinnya aja bisa 3M lebih kan. Ya. Hanya satu mesin. Dan kualitas ataupun hasil yang dihasilkan oleh mesin maupun manual sebetulnya sama kalau dilakukan semuanya dengan proper. Oke. Yang membedakan hanya ada di kapasitas saja. Tentu Output saja ya. kalau mesin outputnya akan lebih besar dibanding dengan manual. Tapi secara kualitas dan lain-lain kita nggak perlu berkecil hati karena manual pun bisa menghasilkan kualitas cetak yang tidak kalah jauh dibanding dengan mesin. Itu kira-kira. Oke. Siap. Oke, terima kasih Pak Beni. Ya, dari kita juga buat Pak Beni nanti Biar tambah sehat ini kita. sebagai salah satu narasumber
Moga-moga ini Wih. bakal kepake. Ini bisa dibuka nggak sih? Ini bisa Thank you, dibuka. thank you. Nanti Setiap kita kasih setiap tulisan. kali saya, Wih. Nah ini wih, thank you, thank you. buat air putih. Ini agak beda dengan biasanya. Kalau yang biasanya itu Udah, hanya Oke, nggak apa-apa cerita dulu. Biasanya hanya satu gitu diminum gitu kan. Nah Heeh. kalau ini ada dua Ada dua pilihan. cara untuk minum. Jadi kalau buat air putih Oh, lebih bisa air gampang panas, air dingin ya. Bisa, bisa. bisa. Dan ini Tahan ada lama Wah, juga. keren, apa keren. sedotannya ada dan yang biasanya juga ada. Gitulah. Ini Karena setiap kali saya jalan ke mall, lagi banyak nih apa botol minum seperti ini. iya betul betul. Dan saya salah satu penggemar juga dan pengguna ya. Jadi saya tahu ini Oke. manfaatnya. Nanti kita kasih tulisan Benny Raharta. Oke, siap. Thank you, thank you. Ya di custom. Oke, Ini sekarang sekarang udah kita kasih hadiah, Pak Benny kasih tugas lagi Om Pei. ya. Oh kita Bikin pertanyaan. Pak Benny, waktunya untuk Ya. pertanyaan. Waduh. Ada Oke. Apa kira-kira nih? Satu aja nih. Tumbler yang hilang. Mas Ugi mau ya? Waduh. Yang simpel-simpel Belum aja siap. ini. Yang simpel-simpel aja. Yang simpel-simpel aja ya. Tinta dengan bahan dasar PVC disebut tinta apa? Oke. Tinta dengan bahan dasar PVC dasar. disebut apa? Oke, ini Oke. Ini nol. ntar dulu hadiahnya apa nih? Nanti hadiahnya Kan ada pertanyaan. nggak, kita buka dulu nggak? Oke. Oh ya udah. Buka. Buka dulu 2021. Ini udah mulai 21. Oke. Kita mulai. Gimana sih ini? Hah? Ya, Mas. Ini. Aduh kacau. Telat. Oke, ini kan 2221 nih. Aku kasih sampai 222. Kalau 23 kelamaan ya. Balamung udah tutup lagi. Belum. Ini teman-teman tapi wajib follow ya. Follow Wajib. Toko Sablon SPS. Terus Lokatex sama Printex atau Pak Benny Rahart ya. Nanti aku cek soalnya. Kalau misalnya belum follow, itu giveaway-nya aku tarik lagi. Wah, ini berarti satu pertanyaan aja ya? Satu pertanyaan buat banyak hadiah aja. Oh, satu pertanyaan buat banyak hadiah, jadi langsung spin the wheel ya? Iya. Oke. Ini masih lama ya. Semuanya bisa jawab ini. Dan semuanya jawabannya, ini nggak tahu nggak bener boleh. atau salah, nggak tahu. Nanti dulu, tunggu dulu. Siapa tahu ini apa namanya Batman jebakan. Oke, Om Pei, udah habis ya? Belum, Waktunya? belum. Ini belum. Kamu berapa lama itunya? 1 menit. Oh, 1 menit. Mungkin karena. Oke, kita 22. lihat. Ini lama nih. Nggak ada detiknya lagi. Oke, kayaknya udah ya, tutup ya. Gimana teas deh. Oke, Waktunya ditutup. Udah 23 nih ya, siap. Berarti sampai Tutup, ketik tutup. Tutup. Ayo. Boleh. Balamung boleh tutup. Nggak boleh ini ya, nggak boleh typo ya. Oke, ayo siapa nih biasanya Skafe nih ngasih tulisan tutup nih. Tuh, sip, Balamung. Oke, thank you. Oke, thank you. Ini banyak nih. Ini Close. jadi aku langsung jadi giveaway-nya ada 2 merchandise dari Lokatek ya, merchandise couple printer dari Lokatek dengan bahan Lokatek. Terus ada hari ini mau apa? Discharge apa plastisol Om Pai? Karena Discharge. ini discharge ya. Discharge. Oh, karena jauhnya. Oke, aku keluarin ini nih discharge. Ini lagi digencarin banget sama teman-teman dari Toko Sablon SPS karena emang bagus ini. Discharge-nya premium. Ya. Ini harganya sekitar 100 berapa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya Yang nih. penting ini kalau saya 20 lebih. Ya, ini odorless-nya. Tapi kayaknya nanti buat giveaway tanpa odorless apa dengan Pakai odorless? dong. Pakai odorless. Mas Tommy pakai odorless ya. Oke. Ya, Oke, ini jawaban. jangan lupa nih.
aduk terlebih dahulu. Nih, kayaknya kalau suka ada yang bermasalah itu karena nggak pernah diaduk. Jadi diaduk dulu ya. Terus kalau Oke. dari dan ini hadiah yang ditunggu-tunggu pasti teman-teman semua mau. Ini nih. Screen printing handbook. Ini harganya 3,5 ya. Bener ya? Pak Beni Bener masih nggak Pak Beni? 3,5 nggak harganya? Atau udah? Kalau untuk publishnya adalah 350 ya. Sip. Kurang lebih segitu. Jadi ini berharga banget ya. Ya, bulan ini kesempatan untuk apa namanya? Ya, Dapetin buku yang harta harganya karun. lumayan. Ya. Lumayan. Dan ini akan kita keluarkan setiap hari Satu. buat teman-teman. Jadi teman-teman yang udah punya Ya, yang kita nggak boleh berharap double ya. kita berharap jangan double lah. Ya, kalau bisa ya. Ya. Gitu. Oke, Om Pei, kalau gitu kita mulai. Jawabannya dulu dari Pak Beni. Jawabannya Pak Beni. Plastisol. Hei. Tinta plastisol. Siap. Oke, wah ini mah semuanya Ini bener banyak atuh. nih. Cuman saya pengen nambahkan kalau ada waktu tentang tinta plastisol Om Pe. Boleh, Bisa, boleh. bisa. Tapi ini dulu kita Kita spin the wheel dulu ya. Undi dulu, silakan. Nanti Ya. mungkin sebelum ini Pak Beni, sebelum jadi yang pertama kan dari Unimed dari ini Unita dulu ya, discharge dulu yang pertama, kedua merchandise ya. ya, Dari Lokatek 2 Ya. sama yang terakhir. Nah, sebelum yang terakhir boleh menambahkan mengenai plastisol ya. ya, sebelum Begitu. buku. Sebelum buku. Oke, jawaban yang betul Om Pei dari awal. Plastisol Thanks Project. Thanks Project. Ini kalau TAS nulisnya Salah nggak salah-salah apa-apa, maaf nggak ya. apa-apa. Oke, terus Adiwarna Studio. Adiwarna. Oke, Om Pei lanjut. Rockron. Oke. Rockron. Ya. Hero. T-shirt. Oke. Ini solvent base gimana nih? Plozo. Salah ya? Atau ini solvent base? Tapi solvent ada dua, di stiker juga solvent. Iya, jadi salah aja. Jawabannya plastisol ya. Sorry ya. Maaf Mas ya, Ugi. maaf ya. Oke, Mas Ugi. Udah. Rostock. Iya, udah. Manggeri. Udah. Artisan Sablon. Oke. Trun Studio. Terus, iya. Sal Studio. Iya. Plozo. Plozo. Oke. TRNTN. Ya. Angga Octavian. Ya. Bintang Polos. Rezim. Oke. Ya. Oke, Doni Dongket. Oh, udah ya? Belum. Terus Sarkofagus. Ya. Kadal. Oke. Minero. Ya, Minero. Kalau menang sekalian kirim yang kaos. Beng. Belum dikirim aja punten. Oh, serius? Asli. Ini teman-teman banyak banget kaosnya udah jadi lama tapi aku belum sempat kirim. Balamung. Nanti di sekaligusin aja. Maju Lancar Sablon. Maju lancar. Ini kata Balamung tutup tapi kayaknya belum ya, belum tutup ya. Belum. Gary, pagar kaos. Udah. Oke. Terus Hero juga udah, Rias. Oke. Rias. Terus Pimen. Santo. Apa? Santo Santo. Oke, terus BT. terus Pimen udah. Rockron udah. udah. SSAALLLL. Oh, Sal. Oke. Terus Waduh, Brong salah. B. Sorry ya, plastisok. Nggak boleh typo. custom. Oke. Far in custom udah. Mhm. Kadal udah. Herman Hair. Herman Hair. Oke. Nei 193. Nei. Balamung. Kenapa Palstisol? Udah Balamung tadi. udah belum? Udah tadi udah benar. Udah. Oke, tutup. Sindiket. Oke, sip ya, udah ya. Oke.
Oke, kalau gitu Kita mulai ya. kita mulai. Ini delete. Oke, aku bacain dulu. Yang udah jawabannya benar ada Thanks Project, Adiwarna, Rockron, Hero, Mas Ugi, Lostok, kemudian Gary, Turn, Artisan, Salt Studio, Plozo, TRNTN, Angga Octavia, Bintang Polos, Rezim, Doni Dongket, Sarkopagus, Kadal, Minero, Bank, Balamung, Maju Lancar, Ria, Santo, Pimen, Sal, For In Custom, Herman Her, Nai 193. Oke. Ada yang belum di ini kreator itu maksudnya gimana? Enggak. Nih kita di follow. Oke, ini kurang lebih ya. Segitu ya. Oke. Oke. Ini buat yang pertama siapa di sini yang pernah pakai discharge-nya dari toko sablon SPS? Pasti udah tahu ya keunggulan produknya. Ini kita akan giveaway ke teman-teman, dibonusin sama odorless-nya. Siap. Oke. Ya. Ini buat yang pertama. Aku kasih yang clear premium dulu ya. Oke, siap-siap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Om Pei siap, mana ininya? Om Pei, Siap. suaranya ke sini. Ke sini. Oke. Save. Spin the wheel. Spin the wheel. Siapa Om Pei? Malah kepencet. Aduh, Siapa? Tidak ini. tidak kelihatan. Tidak. Thanks Project. Ongkos kirim ditanggung pemenang. Di ini ya, di apa namanya? Screenshot. Karena kita Oke. takut lupa. Kemudian yang kedua ada merchandise couple printer dari Locatex. Keras banget ya. Siapa Om Pei? Pimen. Merchandise yang kedua dari Locatex. Wah, ini awal yang bagus buat Thanks Project. Sama Pimen. Yang menang Pimen, yang jawab Balamung. Wah, ketahuan double akun nih. TRNTN. TRNTN. Oke. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Pasti semua teman-teman pengen banget dapetin bukunya. Tapi sebelum spin the wheel yang ketiga, ada tambahan dari Pak Beni yang mau menyampaikan mengenai Plastisol. Untuk Plozo jangan kecewa, jangan khawatir, masih ada 19 hari ke depan. Pantengin terus. Oh ya, sebelum ke Pak Beni, aku mau sampaikan informasi buat narasumber besok. Itu besok tuh Jumat kita pengennya nyantai-nyantai tapi bahas bisnis mengenai manajemen sablon dan konveksi mungkin ya. Aku belum nelpon. Biarin aja kita tembak di sini karena kemarin dia udah oke sih. Ada siapa Om Pei? Sindiket. Sindiket yang Udah. teman-teman yang udah kenal dengan udah Sindiket. Rendra. aku lah tiba-tiba rada blank. Pokoknya pantengin ya, itu Ya. pasti kita akan ngobrol, Ini menarik banget kita penguasa api. bahasnya. Penguasa api di Bandung. Jadi pantengin besok tetap jam 9 malam ya. Oke, silakan Pak Beni, waktu dan tempat dipersilahkan. Teas, Om Pei. Ya. Saya pengen menambahkan sedikit informasi tentang tinta Plastisol. Ya. Dan mungkin masa depan tinta water base. Jadi di tahun 2008 ini semua produsen tinta Plastisol di dunia ini pada suffer. Mereka sangat menderita. Kenapa? Karena beberapa buyer besar seperti Nike, Adidas, dan lain-lain sebagainya itu mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang mana mereka melarang tinta Plastisol itu menggunakan komponen
petalat tertentu. Ya. Sehingga dikeluarkanlah regulasi hanya menggunakan petalat tertentu. Sehingga keluarlah tinta plastisol petalat compliant. Ya. Itu kira-kira di 2007 hingga 2008. Kemudian tidak lama berikutnya keluar lagi regulasi baru yang tidak mengizinkan petalat sama sekali. Oke. Sehingga keluarlah regulasi tinta plastisol yang non petalat. Dan berikutnya kembali lagi produsen tinta plastisol ini dibikin pusing karena brand-brand besar mengeluarkan regulasi di mana tinta plastisol itu tidak boleh mengandung PVC. Oh, oke. Ya, kenapa tidak boleh mengandung petalat? Karena petalat itu bagi kulit orang bule itu kulit orang bule kan tipis ya, nggak seperti kulit kita ya. Mereka kulitnya jadi ruam-ruam. Dan itu banyak sekali ditemukan di kasus-kasus di luar negeri seperti itu. Nah, sehingga tinta plastisol yang terakhir untuk di luar negeri, Eropa maupun Jepang dan Amerika, itu adalah tinta plastisol yang non PVC. Nah, sehingga tinta plastisol di luar negeri ini kehilangan kualitasnya sebetulnya. Makanya banyak sekali dari mereka yang pindah ke water base. Gitu. Nah, kelihatannya saat ini sekarang juga tinta water base ini mulai menjadi primadona. Sepertinya di Indonesia juga. Iya, betul. Karena kan kita nggak perlu menggunakan peralatan-peralatan seperti flash curing, conveyor curing, dan lain-lain sebagainya kan. Kita bisa angin-angin. Dan dengan adanya teknologi sekarang ini, tinta water base sudah mampu untuk digunakan untuk mencetak raster dengan kehalusan yang tinggi. Gitu. Jadi Disebutnya LPI tinggi tinta ya. high mesh ya. Ya, tinta high mesh istilahnya seperti itu. Itu tambahan dari saya, dan kelihatannya mungkin ke depan bisa tanya-tanya tuh sama Mas Ugi ataupun mungkin Om P, Pak Tommy. Arah ke depannya adalah water base, kira-kira seperti itu. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Benny buat tambahannya. Wah, ini daging banget ya kalau bisa dibilang ini. Lunaing Pak Ugi. Wah, Pak Ugi, Aki Ugi, Pak Ugi juga nih. Oke, ini waktu yang ditunggu-tunggu teman-teman. Buat yang menang tadi udah follow belum? Follow Toko Sablon SPS belum? Follow Lekatek belum? Follow Printek belum? Dan follow Pak Benny tentunya. Jangan lupa ya buat follow biar terus berkembang semuanya. Oke, ini waktunya untuk ini giveaway yang ditunggu-tunggu. Masih yang tadi ya. Kita masih nge-spin yang tadi. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang tadi belum dapat. Ini kesempatan di hari ini untuk dapetin buku screen printing handbook karya dari Pak Benny Rahart ya. Oke teman-teman, tapi kayaknya sebelum spin kita minta di 25k lah, sedikit 2000 lagi. Itu tab-tabnya ya. Tolong dibantu biar kita semangat ini. Masih ada 19 hari ke depan lebaran. Ini server nanya hari nih. Lagi. Bukunya bisa dibeli di mana? Dari tadi udah dikasih tahu, bisa beli di Ompay. Jangan di Mas Ugi. di Mas Ugi dapat kursus gratis loh, di Ompay mah enggak. Enggak, kamu gimana sih? Oh iya, oke. Oke, pokoknya mah bisa di mana aja teman-teman. Ya. Siap, oke. Kalau di Couple Printer mah jatuhnya pengen dapat giveaway. Siap. Kalau gitu ini teman-teman bismillah dulu. Tar Ompay ini belum 25k Ompay. Oh 500 lagi ya? Iya, coba dibantu ya teman-teman.
Jangan lupa buat follow toko sablon SPS, Lokatex, Lokakarya Tekstil, dan Printex sama Pak Beni Rahart. Itu di TikToknya sama kok namanya, atau di IG-nya juga sama. Gitu ya. Oke, sudah Om Pei. Oke, terima kasih buat teman-teman buat supportnya, partisipasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita spin the wheel. Ininya dulu Om Pei. Oh, mau difokuskan ya. Mau difokuskan. Ada Mas Udin, gas terus. Oke, siap ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dapat nih? Yang dapat buku di episode pertama Kapal Printer? Hero. Selamat. Screenshot. Nanti tolong di apa namanya DM, ada nomor saya di sana, dan Ini kenapa ongkos kirim. jadi tidak cantik akunya, ngeblur. Tadi kan fokusnya ke si Oke, selamat buat Hero T-shirt. Udah mantengin dari awal. Buat teman-teman jangan khawatir, masih ada 9 episode ke depan. 19. 19 episode berarti artinya ada 19 buku dan merchandise kali 2 bahkan, dan chat dari toko sablon SPS ya. Oke. Terima kasih buat Pak Beni, sehat Ya. selalu. Aduh Mas Ugi, terima kasih banyak Mas Ugi. Sarangi. Cuk Mas Ugi naon sih. Buat teman-teman semuanya juga hatur nuhun, kita jumpa lagi besok. Tidak kalah menarik narasumbernya Sindiket Udarendra, pengendali api dari Dayakolot. tempat sablonnya banyak. Oke, sekali lagi kita tutup Kapal Printer malam Pak ini. Beni, thank you. Mas Ugi, thank you juga Ya, ya. sama-sama Om PTAS, Pak Beni. Siap. Oke, teman-teman, Terima kasih alhamdulillah. semua. Ya, ini dari teman-teman masih mau ngucapin salam dari subkultur. Oh, subculture, ini keren nih, ini harus diikuti nih. Ini radio underground. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Siap. Kapal Printer episode pertama. Terima kasih teman-teman buat supportnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Couple Printer, sharing is caring. Salam gesut.